Bang Said ulang-ulang di sini bahwasannya nang tahu itu harus diasi sehingga tiada terkotori sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam nang sudah jahir pada nurani. Dan nampak pula harus di sini tidak boleh kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar yang hening itu disertai dengan segala keresahan, kegelisahan, gundah gulana, galau. Apalagi nang gerunuman dipadahakan, nang gerunuman itu dipadahakan Allah Ta'ala itu lain, itu manusia. Sudah sejujur-jujurnya Bang Said ini menjelaskan, sudah setransparan mungkin Bang Said menerangkan. Kayak mana lagi? Ini yang diajarkan Nabi yang sudah tenggelam hampir ratusan tahun, bahkan ribuan, yang muncul itu konsepsionalnya aja, sehingga terjadilah pengukuhan, sehingga terjadilah pengakuan dengan pengertian dan paham di kepalanya dari pikiran. Nah, kemudian diciptakan oleh pikiran dan ditelah akal ini Bang, sudah kada lain lagi, belum mengalami, belum berjumpa, sudah berani menyatakan Allah, sudah berani memproklamasikan Muhammad, sudah berani menyatakan Adam. Nah, di sini yang kekeliruannya bahkan sampai terjadi kesyirikan dan kesesatan. Ini yang harus kita benahi. Nah, situ dulu. Sama makrifat gen, mun kada mengalami, mun kada berjumpa, mun kada hadir diri Ahmad minallah Muhammad aminullah pada diri pian tuh tetap dihancur. Biar nang raya apa aja pian, biar 100 guru pian tetap dihancur. Sing bukti hati aja kena itu aja banyak kejadian lah gitu, banyak laporan-laporan yang membusuk parenanya dipaksa untuk kembali. Nah, ajaran Rasulullah bukan dipaksa, tapi apa? Nah, rahmatan lil alamin pada diri, berjumpa dengan diri, sehingga esa pada diri yang suci, yaitu diri nang mana? Nang tahu pada diri pian, nampak nang melihat tuh, kembali kepada nang mendengar, kembali kita kepada diri maha suci itu, dibalik nang mendengar tuh. Nah, perhatikan yang mendengar itulah maha suci. Nah, transparan dah ulun bukan nih. Tidaklah diperhatikan bujur-bujur Quran itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntu, aku beserta kamu di mana kamu berada. Nang mendengar, nang melihat tuh kekal. Nampakkan ke sini bujur-bujurnya, nampak bukan dengan pikiran, menampakkan bukan dengan rasa, bukan dengan akal, apalagi dengan hati, bukan. Nampakkan. Nah, dengan kesadaran kan nampakkan ke sini. Nah. Itu abadi. Nang melihat, nang mendengar tuh kalau dilihat lah. Nah, itu lenyap. Dintu teh kata-katanya nih mandu-andu aja Bang, hebat luar biasa kata-katanya ini, tapi prakteknya kayak mana? Praktek dalam kehidupan ini praktek kada jati diri ini praktek dalam kesejatian hidup ini kayak mana? Mun ada masih resah, gelisah, gundah gulana, kebencian, segala sifat-sifat keji dan munkar ada, itu bukan Muhammad, itu manusia. Yang manusia itu adalah bahan bakar api neraka. Coba buka Quran, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai manusia, ya wahai orang-orang yang beriman, bahwasannya jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada batu, jin dan manusia.
nang keras hati itu nah, nang kada mau maasi nang tahu tuh batu nang ketujuh resah gelisah gundah gelana itu jin tuh nang dibakar. Hendak bukti dibakarnya tuh pian bila resah sakit kada kepala, panas kada jiwa bila pian lagi galau, panas kada hati pian bila pian marah, panas kada tuh nerakanya nyata benar bahan bakar itu. Selama manusia itu berdiri sebagai manusia, dia akan jadi bahan bakar. Tempatnya galau, tempatnya resah, tempatnya gelisah, maka diri ilmu itu tidak akan connect, tidak akan terhubung dengan diri pian. Selama itu tidak akan terhubung pian. Nah, terhubung inilah sholat namanya. Tuh hendak mencari sholatul daim, sholat yang tiada berkeputusan, tiada berkesudahan, sholat yang berkekalan. Di mana tuh? Pada keseharian pian, pada keseharian. Sayyid Ahmad Al-Waris TV edukasi Nusantara tercinta. Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam cinta, kasih dan sayang semesta, salam satu keberadaan, salam laku murni menuju suci, laku suci menuju abadi kelanggengan semata. Rahayu, rahayu, rahayu sahabat senusantara kesemuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam satu wahana channel, yaitu channel Sayyid Ahmad Al-Waris TV, yang dimana dengan keberadaan channel ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengertian dan pemahaman, dan lebih utama mengalami di dalam jati diri dan jati kehidupan kita sebagai insan hidup yang selalu di dalam anugerah keberlimpahan diri Sang Maha Suci itu sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat, tidak lupa pula kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukuran kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada saat ini, pada saat pagi hari ini, Bang Sayyid, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu di dalam kesehatan,
di dalam rahmat, barakah, hidayah serta syafaat anugerah Sang Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. Qabul. Berkat diri nang melihat nang mendengar, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam suatu penyampaian pada channel Syed Ahmad Al-Waris. Para sahabat kesemuanya ya, pada kali ini Bang Syed mau memaparkan suatu kata-kata yang Bang Syed dapat ini dari via WA kiriman dari para sahabat kesemuanya, spesial khusus melalui via WA pribadi Bang Syed. Di sini ada beberapa kata-kata. Yang pertama kata-katanya itu Ahmad minallah, Muhammad amin aminallah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini aku Allah, wujudku Muhammad, rupaku Adam. Dan yang ketiga, ini ada kata-kata lagi ini, nah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Nah, di sini kata-kata inilah. Juga ada pertanyaan Bang Syed dari pihak WA juga masalah tentang keadaan yang tertulis di dalam kitab, bagi orang syariat itu matinya urus kering, bagi orang dihancur. Kalau di sini kalimatnya bagi orang syariat matinya dihancur atau dirusak, bagi orang hakikat matinya diurus kering, bagi orang tarekat matinya kurus kering, bagi orang hakikat matinya lamak mungkal. Bahasa Banjar inilah, artinya gemuk lah, putih kuning gemuk. Kalau mati bagi orang makrifat matinya lenyap. Waduh, mantap. Kata-kata ini biasa Bang Syed menemukan ini di dalam setiap nukilan apa aja gitu, nah, dari siapapun yang mengarang, siapapun yang menulis dari nukilan itu, dari tetuha bahari itu biasanya memang banyak gitu. Nah, cuma Bang Syed memaparkan atau menginformasikan satu untuk pendahuluan ya, yang di tengah ini dulu. Yang kata-kata ini ekstrim ini, aku Allah, Muhammad wujudku, dan Adam rupaku. Nah, ini dulu Bang Syed mau revisi dulu bujur-bujur supaya kada tasalah jalan. Ini lantaran ini banyak pendapat, banyak pemahaman, banyak pengertian yang salah jalan dan tersesat adanya. Banyak kan yang bersuara di hati kita nih, bersuara di diri kita nih, ya kada lain Allah. Gerak kita nih gerak Allah. Busiah geraknya tuh menyakiti orang, membunuh orang, keji dan munkar, masan itu dipadahkan Allah. Busia yang bersuara di hati itu, di dalam diri itu kebencian, keresahan, kegelisahan, gundah gulana. Galau, masa Allah bisa galau? Mustahil.
Sesat itu sesat lah, susah. Revisi ini bujur-bujur, tuan-tuan guru tolong revisi bujur-bujur. Dan ini banyak beredar sudah, banyak menjadi pemahaman di kalangan orang-orang yang mengaji ketuhanan. Kasihan pian buliknya, kasihan buliknya kina. Jangankan bulik, hendak bulik kayak gitu terkadang pian pasti bisa menyaksikan orang hendak bulik itu padahal mengaji ketuhanan inya, jingkarinya hendak kertau jalan. Nah di situ dulu lah. Jadi Bang Said di sini menegaskan dan menyampaikan hanya sebuah penyampaian yang Bang Said sampaikan ini adalah yang tersirat bukan yang tersurat. Yang Bang Said sampaikan ini adalah sebuah pengalaman, sebuah perjumpaan, bukan konsepsional semata-mata. Kalau bentuk penyampaian itu adalah konsepsional, betul. Tapi sebuah penyampaian harus berdasarkan konsepsional dulu. Tapi seorang penyampai itu harus mengarahkan kepada yang namanya perjumpaan atau mengalami semata-mata sehingga ia mendapatkan kamalul yakin. Kada ujar orang, kada ujar guru, kada ujar kawan, ujar diri nang hak, bukan diri pian pang diri nang hak. Nang mana diri nang hak itu, nang hak tuh nang mana, nang mendengar, nang melihat nyata ilmu pada diri pian, nampak di nurani pian, berkalam. Masa tu kada ditaati, masa tu kada dipatuhi. Itulah diri nang hak yang benar. Itu dulu. Jadi kata-kata pertama ini kita revisi dulu bujur-bujur lah, jangan sampai salah jalan. Aku Allah, aku Allah, benarkah aku ini Allah? Masa ada pengakuan? Allah aja kada pernah mengaku-ngaku kayak itu. Kata-kata ini tidak ada pernah disampaikan oleh Rasulullah. Entah kapan, entah zaman pemila ini timbul ada. Nabi kada pernah. Lihat aja biar dalam hadis-hadis Nabi kada, dalam Al-Quran apalagi yang di Quran itu innani anallah, sesungguhnya aku yang bernama Allah, bukan aku Allah di situ yang bernama. Karena innani anna kalimatnya itu menunjuk kepada nama bukan kepada substansinya. Karena Allah itu dari sebuah keadaan yang disebut tiada. Keadaan apa-apa itu, nah itulah dikatakan Allah. Amun ada aku di situ luput, karena ada aku, ada Allah. Sedangkan Allah ketika nyata Allah itu kereda aku di situ. Makanya bila dipakai ini, bila dipakai tapangkung. Lalu nang tiada ini banampak nah kepada diri Muhammad ngarannya lantaran sudah nampak dipadahkan Muhammad lalu wujud ya. Nah jangan dipadahkan lagi wujud pun sudah Muhammad, amun sudah wujud jangan dipadahkan lagi itu Muhammad. Dua kali pernyataan. Apa arti Muhammad? Suci, bersih. Nah itu suci, bersih. Nang kadadan itu maha suci, nampak kepada yang suci bagaral Muhammad.
itu amun keji dan munkar marigati sifat nang tujuh, mengotori sifat nang tujuh, menodai sifat nang tujuh, itu namanya apa? Bukan suci. Itu toh. Jadi yang namanya diri hak itu suci, bersih lah. Itu. Lalu kata-kata yang ketiga inilah Adam rupaku Adam. Rupa itu apa? Rupa ya, rupa itu adalah bentuk. Rupaku adalah itu bentuk yang nyata, yang nampak, yang kau dilihat. Adam tuh nang mana? Kadada, tiada. Nah sekarang tiada tuh kau lah dilihat. Tapangkung nih, tapangkung kalimatnya. Adam tuh kata-kata Adam tuh kadada. Kalau bahasa Banjarnya tuh tiada yang nyata. Ini ngalihin cari jawabannya. Ini kan adalah kalimatnya itu tiada juga. Adam pun tiada juga. Ketiadaan lah ini kada denang tahunya. Bahkan diri pian yang mengalami pun kada tahu itu. Tapi kalau Adam itu pian tahu, kesadaran pian ada di situ. Nah inilah kenampakan Sang Maha Suci. Tapi mun sekedar diaku-akui bisa lah, kada bisa. Pian harus mengalami di sini. Jadi rupa Adam tuh nang kadada tuh nang mana? Suci. Itu yang wujud Muhammad. Lalu berlaku nah. Sidiknya ada, amanahnya ada, fatonahnya ada, tabliknya ada. Ini tuh nang hak, kededa yang lain. Ini ajaran Muhammad Rasulullah SAW yang sudah disempurnakan yang di Madinah itu. Ibni Abdillah itu, Muhammad Ibni Abdillah itu menyempurnakan. Kok ajarannya dibelok-belokkan, kok ajarannya disimpang-simpangkan. Hanya dengan pemahaman yang ada di kepala, di akal, apalagi dirasa, apalagi mengaku ahli rasa. Mensampat mengaku ahli rasa lah, ahli rasa nih. Jangan sampai ada pengakuan. Jangan sampai ada pengakuan. Jangan sampai ada pengakuan. Karena bila ada pengakuan, rasa itu kan ada bepender. Itu hanya rasa tuh, nuansanya masih jiwa itu. Ini hanya sensasi, getaran. Bersuaranya di hati, dikirimnya melalui otak. Nih. Otak apa nih? Parietal. Ya kan otak kita nih ada prefrontal. Nih temporal, occipital. Nah, parietal nih. Nih sini. Nah, itu kena Bang Said akan jelaskan susunannya berataan lah. Nah, itu. Tunggu dulu Bang Said, ini bunyi tarus. Minta halal minta reda Bang Said pada sahabat kesemuanya. Ini kayaknya di via WA nih Bang Said juga ada dapat dua pulang baru lagi nanti. Jadi klop nih lah, pahamlah sudah maksud aku Allah, wujudku Muhammad, rupaku Adam, maksudnya pahamlah. Jadi kau makai dalam keseharian nih. Kada sekedar kita akui, kada sekedar kita
kita tajak di diri kada, tapi kita alami. Jadi pian paham yang dikatakan Allah tuh apa, yang dikatakan Muhammad tuh apa, yang dikatakan Adam tuh apa, pada diri pian paham dah, jalani dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan. Caranya bang kayak apa bang? Nah caranya di sini. Yang kedua nih lah, Ahmad minallah, Muhammad aminullah, kata-katanya no. Ahmad itu berasal daripada Allah, Muhammad itu membenarkan haknya Allah, menghabarkan haknya Allah. Nah tapi ini tertinggal nih kata-katanya nih, seharusnya Ahmad minallah, Muhammad aminullah, rahmatan lil alamin. Nah setelah adanya kabar kebenaran tentang Allah, dia menjadi rahmat semesta alam. Nah, sesuai dengan di Quran itu surah Al-Fatihah, Rabbul alamin, Rabbul alamin. Nah itu lah. Jadi Bang Said menginformasikan Ahmad minallah, Muhammad aminullah, rahmatan lil alamin. Nah ini cara mengamalkannya nih. Apa itu Ahmad minallah, Muhammad aminullah? Ahmad minallah itu yang mana? Sekarang kita kembali kepada diri nang hak, nang hak. Nah nang mendengar pada diri pian itulah awal-awalnya Ahmad minallah dulu, minallah. Tapi kadang kala disebut lagi belum nampak, belum nyata. Nampak nang melihat terang ini dah. Ya kalau seperti penjelasan Bang Said yang terdahulu tuh nah. Seperti penjelasan Bang Said yang terdahulu itu sudah ya Allah. Lalu nampak nang melihat ini, nang melihat nih nampak pada diri pian kalau tuh. Nah itu nampak nang tahu tuh, pian melihat tahu kalau seberataan tuh sadar pian tuh sudah. Nah disitulah awal-awalnya Muhammad aminullah membenarkan Ahmad yang telah jahir. Jahirnya mana? Pada nurani pian berkalam. Nah disinilah perhentian perbatasan antara diri nang hak dengan diri manusia. Nah ini kan makanya tadi kada sembarangan nang aku Allah, Muhammad wujudku, dan Adam turupaku, kada sembarangan. Kada sembarangan lah. Karena perhentiannya di sini nih, hati-hati di sini. Karena di sini penjahiran sidik amanah patonah tablik diri Muhammad minallah, Ahmad minallah, Muhammad aminullah, rahmatan lil alamin. Di sini nah penentuannya, di sini hari-hari nih. Kalam nurani itu nah, kenapa kada ditaati, kenapa kada dipatuhi, kenapa kada kita asik. Disitulah makna taat, makna takwa yang sebenar-benarnya. Itu lah dulu lah sahabat ulun di sana yang terkasih, yang tersayang, yang tercinta. Itu dulu. Jadi setelah di nurani ini, setiap nang garunuman tuh bukan Allah, itu bayang-bayang diri yang telah jahir. Itu jiwa bian nang gerunuman tuh, jiwa itu gerunuman, suara pikir, suara hati, suara rasa bepander di hati, diperintahnya otak lalu bergerak nih. Manusia ngarannya bisi tubuh bisi jiwa, dan suatu saat kulun nafsin jaikatun maut, nya akan menemui kematian. Sedangkan diri Ahmad, diri Muhammad hak itu kada menemui kematian dan kelahiran. Nah di sini hendak membujurakan diri nih. Ketika nurani itu berkalamnya pian taati, pian patuhi, pian asih, si nurani itu nah
itu inya akan hening di situ. Nah, ketika di dalam keheningan itu otak pian, pikir pian, hati pian, rasa pian damai, tentram dan tenang hati pian, di situ akan memerintah ke sini. Nah ke sini. Nah, sudah sampai ke sini. Nih sampai ke sini nih ujung rambut sampai ujung kuku nih, nah Bang Said nih. Nah, sampai ke sini Ahmad minallah. Nih asli nih Ahmad minallah, Muhammad aminullah. Yang mana Muhammad aminullah nang tahu pada diri pian tuh menyaksikan nih asyhadunya di sini. Nah, ini bujur nih syahadat rasul nih ngarannya. Nah, yang dikatakan asyhadu anni ahmadu ainul haq. Nah, itu syahadat rasul. Nah nampak dah di sini dah. Nah, artinya benarlah Muhammad ini membenarkan bahwasannya Ahmad itu minallah, aminullah. Ini benar. Tapi nang tahu itu kuncinya pada nurani pian. Lenyaplah dan sirnalah rohani pian. Jiwa pian sudah terlampaui. Itulah diri nang hak. Dengan diliputi nang mendengar, nang melihat, yang menjadikan nurullah, menjadikan nur Muhammad nampak Big Bang tuh sadar pian tuh, terjadilah semesta, terjadilah sadar pian, hidup pian bernama. Itu maksudnya. Jadi caranya Bang Said ulang-ulang di sini bahwasannya nang tahu itu harus diasi sehingga tiada terkotori sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam nang sudah jahir pada nurani. Dan nampak pula harus di sini tidak boleh kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar yang hening itu disertai dengan segala keresahan, kegelisahan, gundah gulana, galau. Apalagi nang gurunuman dipadahkan, nang guruman itu dipadahkan Allah Ta'ala itu lain, itu manusia. Sudah sejujur-jujurnya Bang Said ini menjelaskan, sudah setransparan mungkin Bang Said menerangkan. Kayak mana lagi? Ini yang diajarkan Nabi yang sudah tenggelam hampir ratusan tahun, bahkan ribuan. Yang muncul itu konsepsionalnya aja, sehingga terjadilah pengukuhan, sehingga terjadilah pengakuan dengan pengertian dan paham di kepalanya dari pikiran. Nah, kemudian diciptakan oleh pikiran dan ditelah akal ini Pang sudah kada lain lagi, belum mengalami, belum berjumpa, sudah berani menyatakan Allah, sudah berani memproklamasikan Muhammad, sudah berani menyatakan Adam. Nah, di sini yang kekeliruannya bahkan sampai terjadi kesyirikan dan kesesatan. Ini yang harus kita benahi. Nah, situ dulu. Kata-kata yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah, tiada yang ada, yang tiada itulah yang sebenar-benarnya ada dan berpuji Allah. Muhammad itu wujud. Nah, artinya wujud nang kadada tuh nang mana, nang melihat tuh nampak ilmu nyata di nurani pian, itu wujudullah. Hening tuh sudah gugurnya, sampaikan ke sini benar wujudullah. Lain dari itu kereda jalan sesat, itu selain dari itu. Yang pertama. Yang kedua, pulang kalimatnya,
La ilaha illallah nur haqqullah. Ini banyak tingkare nah, nur haqqullah ini banyak tingkare. Rep anu koreksi ya, tilik jadi diri masing-masing. Tiada yang ada, hanya tiada itu yang berpuji Allah nampak pada nang tahu pada diri pian, nang melihat tadi nampak nang tahu lah. Nah diri itu nampak di nurani berkalamnya. Nah pian paham nih, jangan itu cahaya tuh, nurullah itu, nur haqqullah, nur haqqullah. Kenapa tuh kada dipatuhi, kenapa kada diasih, kenapa kada ditaati? Itu takwa di situ, itu takwa di situ makamnya. Disitulah kanaahnya ada, nah tawadunya ada, karena bermuara dari sifat mutlak diri Muhammad yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nang itu nang dicari-cari orang-orang bahari, nang dicari-cari Nabi Musa itu kepada Khidir, nang dicari-cari oleh para alim ulama bahari. Alim ulama bahari itu apa? Mencari jauhnya ke pelosok Nusantara ilmunya. Bujur-bujur nih nampakan nih, nang melihat, nang mendengarin nampakan sampai ke sini nah. Nata ilmu nih, dan nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Artinya la ilaha illallah, tiada yang ada, hanya tiada yang berpuji Allah, yang bersimbol Allah. Astagfirullah artinya astagfirullah. Setiap langkah yang sidik, amanah, fatodah, tablik, rahmatan lil alamin itu astagfirullah. Dimana buktinya? Tenang diri pian, damai diri pian, tentram diri pian, itu astagfirullah namanya. Amun pian lagi galau, biar pian Muhammad astagfirullah, biar pian Muhammad wuzudullah, biar pian Muhammad nur haqqullah. Kada betamuan pian, kada berjumpa itu bujuran ini harus mengalami. Sama Bang Said seperti itu juga di dalam jati diri Bang Said, di dalam jati kehidupan Bang Said sama, kada berbeda Bang. Jadi ulun non pianis sajajar sama, dari sumber yang sama, Ahmad minallah, Muhammad aminullah, kedudukannya rahmatan lil alamin. Makanya di Quran itu laqad kana rasulillah fi uswatun hasanah, ini mencontohkan yang hasanah, nang baik. Di mana kedudukan Qurannya di dalam diri, yaitu nurani pian, dipahdahinya pian, dinasehatinya pian. Jangan ini kok kada dipatuhi, kok kada diasih. Kenapa itu? Kenapa? Nang tahu tuh menunggu terus, kapan kau kembali, kapan kau kembali, sampai tiba masanya hukum daripada subhanahu wa ta'ala itu sampai ke diri pian. Bila itu kada mesra pada diri pian, dirusak pian, hancur pian. Walaupun orang tuh, nah ini sinkronisasinya nang pernah ditanyakan orang bahwa orang makrifat ini matinya lenyap, kok kenapa kejadiannya matinya buruk? Kenapa? Dikarenakan dipaksa hancur. Nah sekarang ulun bicara tentang kekekalan hukum materi dulu, sebelum ulun melangkah menerangkan tentang syariat itu kurus kering matinya, tarekat itu syariat itu ulun lupa, ulun baca dulu. Bagi orang syariat itu matinya dihancur, bagi orang tarekat itu matinya kurus kering, bagi orang hakikat itu matinya bulat gulaling, lamak mungkal, putih kuning gitu gemuk. Waduh mantap kata-katanya nih. Dan bagi orang makrifat itu matinya lenyap, nyaman. Namun kata-katanya coba dulu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dapatlah nih dulu.
Artinya dalam kenyataannya ada yang bercerita makrifatnya harat manuh aduh, wah apalagi nang jarulan panderakan tadi, aku Allah wujudku Muhammad rupaku Adam, bangnya habis umur labarlah tinggal membusuk karena ini dipaksa hancur. Inti air kembali kepada air, inti air itu kita kembali ke situ. Asalnya air kembali ke inti air, asalnya angin kembali kepada inti angin, asalnya api kembali ke inti api, asalnya bumi atau tanah kembali ke inti tanah. Artinya lenyap di situ. Jadi dipaksa, itu dipaksa. Sebelum kita dipaksa, kita harus kembali badahulu kulun nafsin jaikatun maut. Nah, belum berbicara tentang kekekalan materi dulu lah. Ini rokok loh, wujudnya pian tahu ini rokok. Sekarang ulun cucul. Di dalam bahasa, rokok ini muhaddas. Di dalam kekekalan materi, rokok ini tetap ada. Bisa dibuktikan di mana keberadaannya. Habunya ini masih ada lah. Inilah perubahan zat. Dia buang ke banyu tetap ada. Disitulah kekekalan materi. Zatnya itu nang kekal. Tuh wujud yang kekal sebenarnya. Nah, jangan sampai wujud kita dihancur kayak itu. Diri Ahmad ini kekal. Nah, itu jalannya tadilah. Jadi kadakawa dipakailah kata-kata yang 4 tadi itu. Nang kurus kering. Apalagi? Dihancur makinnya. Berarti dipadahkan orang syariat, jangan dihancur lah. Sama makrifat geng. Mun kada mengalami, mun kada berjumpa, mun kada hadir diri Ahmad minallah Muhammad aminullah pada diri pian tuh tetap dihancur. Biar nang raya apa aja pian. Biar 100 guru pian, tetap dihancur. Sing bukti, hati aja kena. Itu aja banyak kejadian lah gitu. Banyak laporan-laporan yang membusuk karena dipaksa. Dipaksa untuk kembali. Nah, ajaran Rasulullah bukan dipaksa, tapi apa? Nah, rahmatan lil alamin pada diri, berjumpa dengan diri sehingga esa pada diri yang suci, yaitu diri nang mana? Nang tahu pada diri pian, nampak nang melihat tuh kembali kepada nang mendengar, kembali kita kepada diri maha suci itu. Dibalik nang mendengar tuh Nah, perhatikan yang mendengar itulah maha suci. Nah, transparan dah ulun bukan nih. Tidaklah diperhatikan bujur-bujur Quran itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntu, aku beserta kamu di mana kamu berada. Nang mendengar, nang melihat tuh kekal. Nampakkan ke sini bujur-bujurnya, nampak bukan dengan pikiran, menampakkan bukan dengan rasa, bukan dengan akal, apalagi dengan hati, bukan. Nampakkan. Nah, dengan kesadaran kan nampakkan ke sini. Nah. Itu abadi. Nang melihat, nang mendengar tuh kalau dilihatlah. Nah, itu lenyap. Dintu teh kata-katanya nih mandu-andu aja Jepang, hebat luar biasa kata-katanya ini, tapi prakteknya kayak mana? Praktek dalam kehidupan ini praktek tada jati diri ini praktek dalam kesejatian hidup nih kayak mana? Mun ada masih resah, gelisah, gundah gulana, kebencian, segala sifat-sifat keji dan munkar ada, itu bukan Muhammad, itu manusia. Yang manusia itu adalah bahan bakar api neraka. Coba buka Quran, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai manusia, ya wahai orang-orang yang beriman, bahwasannya
jaga dirimu dan kulawargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada batu, jin dan manusia. Nang keras hati itu nang kada mau maasi nang tahu tuh batu, nang ketujuh resah gelisah gundah gelana itu jin tuh nang dibakar. Anak bukti dibakarnya tuh pian bila resah sakit kada kepala, panas kada jiwa bila pian lagi galau, panas kada hati pian bila pian marah, panas kada tuh nerakanya nyata benar bahan bakar itu. Selama manusia itu berdiri sebagai manusia, dia akan jadi bahan bakar. Tempatnya galau, tempatnya resah, tempatnya gelisah, maka diri ilmu itu tidak akan connect, tidak akan terhubung dengan diri pian. Selama itu tidak akan terhubung pian. Nah, terhubung inilah sholat namanya. Tuh hendak mencari sholatul daim, sholat yang tiada berkeputusan, tiada berkesudahan, sholat yang berkekalan. Di mana tuh? Pada keseharian pian, pada keseharian. Bukan harus ritual, bukan harus patrap samadhi, meditasi ataupun baluat, kada lah. Nah itu dulu. Dan untuk kali ini Bang Said sekali lagi menegaskan, ketahuilah akan engkau wahai sahabatku semuanya di seluruh Nusantara, bahwasannya yang hak diri engkau yang hak itu adalah nang melihat, nang mendengar. Nampak diri ilmu itu nyata pada nurani pian, berkalam, ditaati, dipatuhi, diasi, sehingga sampai ke sini lakunya Muhammad rahmatan lil alamin bernama diri Ahmad. Itulah ruh diri pian yang sebenarnya nih, nyata ada ruh pian, beruh dah pian. Tapi kalau diri pian manusia gundah gulana, itu pian berjiwa, bertubuh sebagai manusia, maka itulah yang akan dilirap api neraka, dihancur sehancur-hancurnya, dikembalikan seperti nih. Nah, ini rokoknya dihancurnya. Bongkar aja nang terkubur itu jadi apa? Sedangkan yang melihat, yang mendengar, ada kewujudnya tuh, ada kewujudnya. Itulah yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Nah, pada diri kita mun mesra laisa kamislihi syai'un, pada diri kita lenyap sanakai, lenyap sahabatai. Tapi sebuting nang kata-kata ulu nih jangan pian masukkan ke otak. Bila pian masukkan ke otak, selamat tam jadi hayalan kena. Berjumpa dulu, berjumpa, mengalami dulu, hadirkah dulu itu yang benar tuh pada diri itu. Amunnya belum hadir kayak mana? Kereda stempel Ahmad, kereda stempel Muhammad yang hak itu pada diri, sudah nangka itu diaku-akui, padahal orangnya sedia, nyata nampak. Nah ini tuh. Jadi kalau ulun boleh transparan, yang kata-kata bagi orang syariat itu matinya dihancur, bagi orang syariat, bagi orang tarekat itu matinya matinya kurus kering, bagi orang hakikat itu matinya bulat gulaling atau gemuk putih kuning, dan bagi orang ma'rifat itu matinya lenyap. Ini harus kita revisi bujur-bujur.
para sahabat kesemuanya dulu lah. Mohon maaf ada yang Bang Said selesaikan dulu tadi, jadi terjeda beberapa saat gitu. Nah dulu mudah-mudahan karena ini Bang Said penyampaian pada siang hari, jadi ada sedikit trouble something gitu. Nah jadi kembali Bang Said lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, mudahan ini bisa kita mengerti dan sama-sama kita riadahkan. Nah mudah-mudahan inilah, amin amin ya robbal alamin. Dan satu yang Bang Said sampaikan, bukan sekedar teori, bukan sekedar konsepsional di sini. Kita harus berjumpa, kita harus mengalami. Kita harus mengalami bujur-bujur, kita harus mengalami betul-betul. Jangan terlena oleh konsepsional, jangan terlena apa yang kita ambil di dalam kitab-kitab nukilan. Itu benar-benar, tapi kita harus memahami, mengerti, lalu kita meriadakan pada kehidupan sehari-hari. Itu yang benar, itu yang hak lah. Nah itu aja yang bisa Bang Said sampaikan berkaitan dengan, anggaplah ini sebuah komentar pada via WA dan kata-kata dari para sahabat semuanya. Itu harapan selalu kita di dalam rahmat, barakah, hidayah serta syafaat keberlimpahan diri Maha Suci. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirillah Allahu asma wa sifati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nur syarifah sholli wa sallim ala sayyidina Ahmad nur wasita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam cerdas selaras, salam satu keberadaan, salam cinta kasih dan sayang semesta. Rahayu-rahayu para sahabatku kesemuanya dari seluruh Nusantara, yang terdalam dari Bang Said. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Ahmad. Diri hak nang melihat nang mendengar pada diri yang sebenar-benarnya diri. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul muttatahirin. Untuk guru ulun ini sebenarnya bukan seorang guru, tapi melainkan hanya sekedar penyampaian dan masih belajar, terus belajar sampai akhir hayat ulun pribadi di sini. Guru yang sejati itu pada diri sendiri, itu yang benar, Pak. Jadi kita sama-sama berdoa, sama-sama bermunajat kepada diri Sang Maha Suci itu. Mudah-mudahan kita diberikan limpahan rahmat, barokah, serta sepatan hidayah keberlimpahan diri Maha Suci. Amin amin ya robbal alamin. Dan satu yang Bang Said titipkan di sini, dalam kehidupan jangan ada keluh kesah, dongkol, benci, hiri, dengki, buli, ataupun segala sifat-sifat yang tercela. Nampakkanlah sifat pada diri itu ketentraman, kedamaian, keheningan,
yang tentram pada diri itu akan menarik semua energi yang bersifat energi itu keberlimpahan. Energi yang tertinggi itu adalah energi hening. Hening ini adalah energi semesta, energi yang tertinggi, dan apabila kita di dalam keseharian kita ini adalah selalu tetap berada di dalam keheningan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan, niscaya selaras, niscaya terhubung dengan energi yang tertinggi itu, dan itulah akan mendapatkan keberlimpahan dan pastinya akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah tiada ada kesulitan bagi orang itu sendiri, baik di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, seluruhnya, dunia maupun akhirat. Kabul, 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 amin ya rabbal alamin. Insya Allah kabul, 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 kabul. Apa yang diniatkan, apa yang dihentakkan pada sanubari itu bawa ke dalam nurani, ya. Jangan ada pikiran, terkadang tidak bakalan terjadi. Insya Allah beri tekanan pada jiwa, pada nurani itu, yang dinurani itu, yang dinurani. Kalau jiwa itu ndak bakalan mampu. Nurani itu beri tekanan di situ, beri semacam sugesti lah pada diri itu bahwa apa yang mau diinginkan itu bakalan terjadi. Niscaya vibrasi itu akan memancar ke rekod semesta, vibrasi itu akan memancar ke rekod semesta, dan dari rekod semesta akan dibalikan kembali kepada kehidupan kita, semacam energi resonansi. Energi itulah yang bakalan menjadikan kehidupan kita akan lebih baik lagi, yang menjadikan kehidupan kita akan keberlimpahan. Jadi energi yang ada di semesta ini ada 4 daya fundamental: daya kuat, daya lemah, daya elektromagnetik, dan daya gravitasi. Itu semuanya awalnya daripada inti air, inti api, inti angin, dan inti tanah. Jadi di situ adalah kerjanya pada metode atau mekanik otak kita, yaitu otak oksipital, otak prefrontal, otak temporal, dan otak variantal. Di situ kerjanya, di situ, dan itulah yang dikuasai, yang dapat menundukkan dan dapat memerintah itu adalah nurani, bukan rohani yang menjadi jiwa, bukan. Yang dapat memerintah dan dapat koneksi yang tinggi, koneksi vibrasi yang tinggi, vibrasi yang luar biasa keberlimpahan itu pada nurani itu, yang mengendalikan dari 4 fungsi itu, dan 4 fungsi itu memancarkan getaran, gelombang, vibrasi di rekod semesta ini atau perpustakaan semesta ini, atau yang dikatakan lauhul mahfud. Nah, ini akan balik pada kehidupan kita. Makanya kita dilarang untuk resah, gelisah, gundah, gulana, kecemasan, kebencian, marah, dengki, segala macam-macam sifat-sifat yang bersifat tercela. Maka kita akan menunjukkan sifat-sifat yang mahmudah, yaitu terpuji, kebaikan, cinta, kasih, dan sayang. Inilah energi yang tertinggi di semesta. Inilah yang kita bangkitkan pada diri kita untuk menempuh kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diri Bang Said sendiri pun bisa memakainya, dan para sahabat pian di sana pun bisa memakai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kabul, kabul, kabul.
Bang Said mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya kepada channel ini. Semoga para sahabat kesemuanya mendapat berkah, syafaat, hidayah, serta rahmat dan keberlimpahan semesta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sayyid Ahmad Al-Waris TV, edukasi Nusantara tercinta.